Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi, eutanasia, dan cloning. Apa yang Anda pikirkan tentang tiga hal ini? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi. Apa sih itu aborsi? Seperti gambar yang telah saya tampilkan, pasti sudah ada bayangan tentang apa sih itu aborsi. Oke, jadi ada beberapa pendapat para ahli tentang aborsi. Pertama, pendapat dari Dr. Ghoulardi. Aborsi ialah berhentinya atau mati dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu. Dihitung dari hari terakhir haid atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Oke, yang kedua dari J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Jair 1996 yang berpendapat bahwa aborsi sebagai terjadinya keguguran janin. Aborsi dilakukan sebagai pengguguran janin atau dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu. Oke, yang ketiga aborsi menurut KBBI. Menurut KBBI sendiri, aborsi adalah terpecahnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau pengguguran janin, atau aborsi setelah melebihi masa 2 bulan kemudian. Yang terakhir pendapat menurut Kartono dan Gulo dalam Andayani dan Setiawan 2005, yaitu aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan, keluron. Abortus atau keguguran adalah keguguran atau pengenyahan dengan janin atau embrio dari rahim atau uterus setelah 3 bulan. Oke, dari beberapa penjelasan para ahli tentang aborsi di atas, saya berpendapat bahwa aborsi adalah pemberhentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan secara sengaja. Jadi ada faktor-faktor seseorang melakukan aborsi. Yang pertama, kehamilan remaja. Kehamilan remaja ini biasanya terjadi pada anak remaja yang masih berusia yang masih di bawah umur, seperti masih sekolah dan masih bekerja atau kuliah. Oke, yang selanjutnya itu yang kedua, menyelamatkan sang ibu. Menyelamatkan sang ibu tentunya minimal buah hati menjadi impian para calon ibu. Namun, apabila kondisi kesehatan sang ibu tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan, maka terpaksa sang janin harus digugurkan. Sebab jika dilanjutkan akan berakibat buruk bagi kesehatan ibunya. Yang ketiga yaitu tekanan keuangan. Tekanan keuangan. Beberapa pasangan tak mampu memenuhi kebutuhan anak, terutama jika kehamilan itu merupakan kehamilan yang tidak direncanakan, dan jika orang tua tidak sanggup merawat maka akan digugurkan. Biasanya dihimpit oleh kekurangan ekonomi sehingga membuat mereka tidak sanggup untuk merawat bayi yang di dalam kandungan itu. Oke, yang keempat yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan salah satu peristiwa yang paling ditakuti oleh wanita tentunya adalah pemerkosaan. Jika terjadi pemerkosaan, jika terjadi kehamilan pada saat seorang korban tersebut diperkosa, maka cara satu-satunya untuk tidak melahirkan anak tersebut dengan cara menggugurkannya. Jadi kita lanjut pada jenis-jenis aborsi. Pertama,
Abortus spontaneus. Abortus spontaneus adalah atau abortus alamiah, yakni abortus yang terjadi dengan sendirinya. Kedua, abortus terapisius atau aborsi medis yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh matang dan tidak tergesa-gesa. Dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Yang ketiga, abortus provocatus. Abortus provocatus atau aborsi dengan sengaja. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi. Biasanya abortus provocatus ini dilakukan oleh orang yang hamil di luar nikah atau kehamilan remaja, biasanya juga pada kehamilan remaja dan pemerkosaan. Yang pertama pada kehamilan remaja. Kehamilan remaja itu sangat membuat aib keluarga, sehingga mungkin disuruh oleh anggota keluarga untuk mengaborsi anak tersebut. Atau dalam sebuah hubungan, seorang wanita dipaksa oleh pasangannya untuk mengaborsi anak tersebut karena pasangannya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Oke, contoh kasus yaitu kasus pasien muda seorang mahasiswa yang kepergok aborsi di Blitar. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut pada eutanasia. Apa sih eutanasia itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian eutanasia menurut para ahli. Yang pertama, Hilma 2001. Eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Yang kedua, dari Kamus Merriam-Webster. Di situ dijelaskan bahwa eutanasia merupakan aksi atau percobaan pembunuhan atau mengizinkan kematian akibat penyakit yang tidak ada harapan lagi atau menyakiti manusia maupun hewan dengan rasa sakit yang sekecil mungkin untuk alasan tertentu. Oke, yang ketiga, menurut Philo 50-20 sebelum Masehi, eutanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Sedangkan Suetonius, penulis Romawi, dalam bukunya yang berjudul Vita Caesarum mengatakan bahwa eutanasia berarti mati cepat tanpa derita. Oke, jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas, saya berpendapat bahwa eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang sangat minimal, dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Oke, jadi eutanasia memiliki beberapa jenis. Yang pertama, eutanasia sukarela atau voluntary. Eutanasia sukarela adalah eutanasia yang terjadi ketika pasien meminta, memberi izin atau menyetujui untuk mengakhiri kehidupan dengan meminta bantuan profesional medis. Oke, yang kedua, eutanasia non sukarela atau non voluntary, yaitu eutanasia yang terjadi ketika keputusan mengakhiri hidup pasien dibuat oleh pihak keluarga, contohnya ibu atau seorang pasangan. Yang ketiga yaitu eutanasia involuntary. Eutanasia involuntary adalah eutanasia yang terjadi ketika pasien yang dapat memberikan persetujuan tapi tidak mau melakukan karena tidak meminta hal itu ataupun tidak ingin mati. Praktik ini bisa disebut sebagai pembunuhan karena melawan kehendak pasien. Oke, yang keempat, eutanasia aktif
adalah eutanasia yang terjadi ketika seseorang bertindak secara langsung untuk mengakhiri hidup seseorang. Seseorang ini berarti tenaga medis atau yang profesional dalam medis seperti dokter atau perawat mungkin bertindak secara langsung untuk mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan sengaja memberikan dosis obat penenang yang mematikan. Oke, yang terakhir, eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah eutanasia yang terjadi ketika profesional kesehatan bertindak secara tidak langsung untuk mengakhiri hidup pasien. Contoh kasus, 2 anak berusia 11 tahun dan 17 tahun telah menjalankan eutanasia pada 2016 dan 2017 menurut laporan dari Komite Eutanasia Belgia. Kasus itu terjadi di negara Belgia. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut kepada cloning. Apa sih yang dimaksud dengan cloning? Oke, ada dua pendapat cloning menurut para ahli. Yang pertama, ada pengertian cloning menurut para ahli, yaitu pertama, Pratiwi Sudarsono, yaitu menurut Pratiwi Sudarsono, cloning adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Hasil dari cloning tersebut dinamakan klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan bersifat yang identik dengan induk asalnya. Yang kedua, menurut Dr. Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Al-Rabis, pengertian cloning menurut Dr. Abdul Aziz Muhammad bin Utsman yaitu sebuah penemuan baru, yaitu cloning adalah sebuah penemuan baru. Oke, dari dua pendapat para ahli tersebut, saya berpendapat bahwa cloning merupakan proses menghasilkan individu dari jenis yang sama atau populasi yang identik secara genetik. Cloning adalah proses reproduksi aseksual. Contoh kasus, Severino Antonori, ginekolog terkenal asal Itali, mengaku berhasil mengkloning 3 bayi sekaligus. Dokter kontroversial yang pernah membantu wanita menopause berusia 63 tahun untuk melahirkan ini mengungkapkan keberhasilannya dalam majalah mingguan Ogi yang terbit Rabu 4 Maret. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang aborsi, eutanasia, dan cloning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.